Halo, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas sebuah tool yang baru saya beli, yaitu DeWalt DCD 762 D2 18V brushless. Kita mulai dari kelengkapan awalnya. Pada saat pembelian kita mendapatkan sebuah kotak yang menurut saya kotaknya cukup kokoh ya, dan kotak ini juga ada teknologi DeWalt-nya yang namanya itu Tough System Box. Tough System Box, kotak ini mengadaptasi teknologi Tough System Box, di mana dia bisa ditumpuk dengan kotak-kotak DeWalt yang sesuai yang dengan sistem yang sama lainnya, yaitu Tough System Box. Bila dilihat di sini ada klip ya yang bisa kita buka, dan ini nanti akan menyambung di samping sini. Oke. Lalu kita akan buka toolsnya. Kita lihat kotaknya cukup kokoh. Dari kelengkapannya bisa dilihat di sini. Satu buah drill, DeWalt, lalu dua buah baterai. DeWalt ini memiliki dua tipe baterai, yaitu yang 2 ampere dan 5 ampere yang lebih besar. Tetapi dalam paket yang saya beli ini, yang tersedia adalah yang 2 ampere. Lalu juga ada chargernya dengan tipe DCB115. Kita buka dan kita akan coba. Satu hal yang saya suka dari sini adalah teknologi yang diterapkan di DeWalt yang terbaru ini adalah lampunya, dimana lampunya memiliki 3 mode. Oke, di sini kita lihat ada 3 mode untuk LED-nya, mode low, medium, dan spotlight. Apa itu? Jadi mode low ini dimana setiap kali kalau mode low dan medium, setiap kali kita memencet triggernya, lampunya akan menyala dan dia baru akan mati 20 detik kemudian setelah trigger kita lepaskan. Apabila kita pindah ke mode yang terakhir, yaitu mode spotlight, dia akan berfungsi sebagai center, dan bisa dilihat bahwa lampu yang muncul, lampu yang sinar yang keluar itu jauh lebih terang dibandingkan dengan mode, kembali, ini mode low, medium, spotlight. Kalau kita lihat di sini bodinya sangat kokoh, beratnya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Kita bandingkan dengan salah satu cordless drill saya yang lain, yaitu Stanley, adiknya, tapi ini hanya 10 volt. Jauh sekali. Kita lihat, selain kita mendapatkan di sini juga sudah dilengkapi dengan belt, belt hook ya, untuk kita gantungan di pinggang ketika kita sedang bekerja. Selain itu juga di sisi sini ini terdapat magnet untuk kita menaruh drill bit kita. Magnetnya sangat kencang, jadi sangat bagus untuk kita menyimpan drill bit tanpa kita takut untuk terselip atau susah nyarinya kalau pada saat kita lagi mau ganti. Dan satu hal yang saya suka karena saya baru pertama kali memiliki ini adalah pada baterainya terdapat indikator baterai. Di sini kalau kita pencet, kita akan lihat baterainya masih full,
karena memang baru saya charge sebelum saya memulai review ini. Lalu seperti bor-bor pada umumnya, dia memiliki dua mode kecepatan. Mode pertama itu kecepatannya 0 sampai 500 rpm. Lalu mode kedua dia 0 sampai 200 rpm. Untuk ukuran untuk ukuran mata bor yang bisa masuk itu juga lumayan besar ya menurut saya, dari 1,5 mili sampai dengan 13 mili. Lalu untuk modenya dia ada 15, yaitu 13 kecepatan. 13 kecepatan ditambah dengan dua mode, yaitu drill dan hammer. Selain itu dia juga ada variable speed seperti biasa, seperti pada umumnya cordless drill, dimana kalau kita pencet tekan secara pelan dia akan pelan, semakin kencang akan semakin kencang. Sama seperti cordless drill milik DeWalt maupun Stanley yang lainnya, dia memiliki magnetic brake. Maksudnya magnetic brake adalah ketika tombol kita lepaskan, bornya akan otomatis berhenti langsung. Oke. Sama seperti adiknya Stanley. Tetapi satu hal yang saya suka sekali dari lampunya adalah kalau pada Stanley, lampunya hanya menyala ketika kita tekan triggernya. Pada DeWalt, setelah kita lepas triggernya, lampunya masih menyala. Untuk mode 1 dan 2, dia masih menyala selama 20 detik setelah kita lepaskan. Kalau untuk mode spotlight atau mode center, dia masih akan terus menyala sampai dengan 20 menit. Kecuali kalau kita pindahkan kembali ke mode yang lain, dia otomatis akan mati. Kemampuan mata bornya sendiri, untuk besi ataupun tembok, dia bisa sampai dengan 13 mili, sementara untuk kayu dia bisa sampai dengan 40 mili. Oke, sekarang kita akan coba kemampuan bor ini. Saya hanya akan mencoba di kayu untuk saat ini. Saya gunakan dua kayu keras, yaitu mahoni dan kayu lunak jati Belanda. Mata bor yang saya gunakan adalah mata bor 6 mm. Plus minusnya kalau menurut saya, kita mulai dari positifnya dulu. Positifnya adalah dia saya suka dengan LED-nya, lalu ada magnetnya untuk menaruh drill bit maupun kita menaruh skrup dan mungkin yang kecil-kecil lainnya agar tidak hilang. Lalu ini yang saya sangat suka, indikator baterainya, sehingga kita nggak usah bingung lagi apakah baterainya masih cukup atau tidak untuk pekerjaan kita, karena saya pernah mengalami ketika saya sedang bekerja dengan Stanley. Ketika itu saya masih baru punya ini saja. Nanti ada di video saya berikutnya, lagi asik-asik nyekrup, tiba-tiba baterainya habis, dan baterai cadangannya juga kebetulan lupa saya charge juga, sehingga akhirnya terpaksa dilanjutkan dengan tangan pekerjaannya. Selain itu, dari sisi harga, untuk ukuran cordless drill, apalagi dengan teknologi brushless yang terbaru. Brushless itu berarti dia tidak menggunakan carbon brush ya, sehingga kita nggak perlu repot untuk was-was apakah carbon brushnya masih ada, karbonnya masih ada atau enggak, sehingga dia otomatis menjadi lebih awet dan tenaga yang dihasilkan juga akan menjadi lebih kuat. Itu positifnya. Kembali lagi tadi ke harganya ya. Untuk teknologi seperti ini, bor ini saya dapatkan di kisaran
2,9 dibandingkan dengan merek-merek lain yang sudah menggunakan teknologi brushless. Untuk merek yang sekelas dengan DeWalt ya, harganya sudah 5 atau 6 juta. Kalau untuk Makita apalagi Milwaukee itu sudah harganya sudah di atas itu, sehingga sangat-sangat terjangkau lah untuk harga untuk sebuah cordless drill 18 volt dengan teknologi brushless. Lalu selain itu, kopernya saya sangat-sangat suka karena ada teknologi yang tadi itu, TAP system ini membuat saya juga tergoda untuk membeli produk lainnya yang memiliki ini untuk tahu gimana sih cara nyambungnya. Lalu negatifnya, kalau menurut saya kurang suka dengan desain caknya yang besi semua. Saya tetap menyukai desain cak milik Stanley ini, dimana dia bahannya mungkin polyurethane ya sepertinya ya, karena dia bukan plastik maupun bukan karet murni. Saya suka ini terkesannya lebih elegan. Kalau ini besi, tetapi mungkin mengingat dia juga digunakan sebagai hammer drill untuk mengebor tembok, mungkin kalau dibuat dari besi akan menjadi lebih lebih kuat kali ya. Lalu negatifnya lagi menurut saya adalah beratnya yang cukup berat dibandingkan dengan Stanley ini. Tetapi bagi saya bukan masalah. Mungkin kalau ada menurut guru saya, Om Doni yang dari Hobi Kayu, berat. Tapi kalau saya menyukai menggunakan tools yang cukup berat ini karena bagi saya lebih mantap. Mungkin faktor saya nggak tahu, karena badan saya juga besar, sehingga kalau saya menggunakan tools yang kecil atau ringkih, saya juga menjadi agak-agak khawatir. Jadi totalnya kembali lagi, ini saya dapatkan dengan harga sekitar 2,9 juta di Tokopedia. Di tokonya Sumber Jaya Teknik. Kalau misalnya mau melihat di Tokopedia ada Sumber Jaya Teknik untuk di Surabaya, tapi kalau di Jakarta juga banyak. Di Bandung kisaran harganya antara 2,9 sampai 3,5, tergantung tokonya dan tergantung nggak ada, dia cuma ada satu varian ini saja. Yang varian baterai 5 ampere sepertinya saya belum ketemu di sini. Saya nggak tahu, saya juga tertarik untuk mengetahui berapa kekuatannya untuk baterai yang 5 ampere. Sekian dari saya, sampai bertemu di video saya berikutnya, dan tetap berkarya.